bahas scale kali ini ya, ukuran. Ya, ke ukuran yang lebih besar atau lebih kecil seperti itu. Nah, bisa dengan cara arahkan ke sudut bounding box. Ini disebutnya dengan bounding box ya. Diarahkan ke sudut, ini bisa kita ubah ukurannya seperti itu ya. Oke, atau pada sisi kanan objek seperti itu, atau kiri dan seterusnya ya. Oke, baik. Jika ingin mengubah ya, kamu ingin mengubah objek yang proporsional atau objek yang tidak berubah bentuknya, tahan tombol shift pada keyboard ya. Jadi hold down shift key lalu ubah ukurannya seperti itu ya. Ya, dimanapun bisa diarahkan ke bounding box yang kanan kiri tahan tombol shift. Lalu seperti di awal ya, pada saat membuat objek sederhana itu hanya gunakan dua tombol saja, yaitu Alt dan Shift ya. Shift itu proporsional, lalu Alt fungsinya untuk supaya dia berawal dari tengah seperti itu ya. Ya. Oke, jika ingin mengubah bentuknya hanya Alt saja. Lalu jika ingin mengubah bentuk dari tengah sekaligus objeknya tidak berubah atau proporsional. Jadi dua tombol sekaligus ya kita gunakan ya, yaitu Alt dan Shift. Ubah objek dari tengah, Alt dan Shift proporsional. Oke, seperti itu ya. Jadi gunakan dua tombol tadi, itu Alt dan Shift. Ya, itu teknik yang pertama. Teknik yang kedua, kita gunakan metode mengubah ukuran menggunakan Scale Tool. Di sini ada tombol Scale Tool atau S keyboard shortcutnya ya. Oke, ini fungsinya juga untuk mengubah ukuran. Caranya klik dua kali, ini lebih akurat ya, lebih presisi. Artinya kita bisa mengubah ukuran secara uniform atau persentase. Misalkan kita ubah ke ukuran setengah dari objek awal, cukup masukkan nilai di sini seperti itu. Ya, kalau kita klik OK, objeknya akan berubah ya bentuknya seperti itu. Lalu jika ingin mengubah non-uniform, itu artinya tidak proporsional. Kalau uniform itu proporsional. Seperti itu. Oke, lalu apa pilihan scale, corner, scale, strokes, and effects? Ini akan saya jelaskan dengan cara ketebalannya kita ubah dulu ya. Dari 1 poin supaya jelas terlihat perubahannya. Kita ubah ukuran ketebalannya menjadi 20 poin misalkan, seperti itu ya. Lalu klik dua kali di Scale Tool ya, klik dua kali di Scale Tool. Nah, perhatikan di sini ini penting ya, fundamental tapi sangat penting. Kalau kita ubah ukuran by default di sini, Scale, Strokes, and Effects-nya tidak terpilih ya. Ya, kita bahas yang kedua dulu, opsi yang kedua. Kita lihat misalkan kita ubah ke 50%. Perhatikan ketebalan garisnya tidak berubah. Ya, dia tetap 20 poin. Seperti itu, saya klik OK ya. Ketebalannya tetap 20 poin. Oke, saya undo. Jika kamu ingin mengubah bentuk dari objek ini, namun proporsional, artinya ketebalan garisnya juga mengikutinya ya. Klik dua kali. Di sini pilihan Scale, Strokes, and Effects-nya dicentang atau dipilih. Perhatikan di sini. Masukkan nilai 50 ya, ini hanya contoh. Scale, Strokes, and Effects-nya dicentang ya, dipilih ya. Lalu klik preview, perhatikan. Ternyata garisnya juga ikut kecil, ikut menipis ya, jadi proporsional. Ya, jadi tergantung dari kebutuhan. Kalau memang dibutuhkan secara proporsional, pastikan Scale, Strokes, and Effects-nya dipilih seperti itu. Oke, saya klik OK. Undo lagi. Lalu fungsi yang lainnya ya, saya coba ubah cornernya. Ini juga di awal saya sudah jelaskan cara mengubah corner. Arahkan ke titik yang di tengah, yang di sudut itu ya. Oke, lalu klik dua kali di sini. Perhatikan di sini misalkan saya ubah ukurannya ke 50% mengecil. Lengkungannya tidak berubah,
ya, artinya dia tidak proporsional. Ya, objeknya mengecil tapi sudutnya tidak ikut mengecil. Ya, pastikan di sini dicentang ya. Jika ingin mengubah, perhatikan saya coba buat dua objek ya supaya terlihat perbedaannya. Ini saya copy. Masih ingat ya di awal, untuk mengcopy, mentransformasi objek ke kanan gunakan tombol Alt lalu geser. Seperti itu. Oke, yang pertama saya klik 2 kali lalu saya perkecil ke ukuran 50%. Seperti ini. Lalu keduanya tidak saya centang ya. Saya klik OK. Ini hasilnya. Lalu yang kedua, saya klik 2 kali juga 50%, tapi yang kedua ini saya nyalakan ya. Ya. Jelas perbedaannya ya. Jadi kalau mau proporsional pastikan pilihan scale corners untuk lengkungan, lalu scale strokes and effects untuk ketebalan garis. Seperti itu. Ya, masih menggunakan scale tool tadi. Fungsi scale tool juga terlihat di sini. Perhatikan di sini, saya coba ubah ukurannya lagi ke 20 poin seperti awal. Lalu saya klik 2 kali di scale tool. Ya, saya perkecil 50%. Lalu saya klik preview. Misalkan ke 80% ya. Jadi perubahannya tidak terlalu banyak. Seperti itu. Oke, tadi sudah saya jelaskan mengenai opsi ini. Jika tidak ingin mengubah ketebalan garis, ya ini nggak berpengaruh karena nggak ada lengkungan di sini. Scale, strokes, and effects-nya saya matikan. Lalu saya klik, kali ini saya nggak klik OK, tapi saya klik copy. Ya, seperti itu. Setelah itu ini juga mereview ya di materi yang awal tadi, transform again ya, sudah saya bahas di video sebelumnya. Transform again atau Ctrl D itu akan mentransformasi dengan opsi yang terakhir ya. Jadi AI akan mengingat nilai yang terakhir ya. Kalau saya tekan Ctrl D, terus dia akan mengcopy dengan ketebalan yang sama. Oke. Lalu perhatikan di objek yang kedua ini. Lihat. Lalu saya klik 2 kali di scale tool. Kali ini saya nyalakan pilihan scale, strokes, and effects. Setelah itu saya klik copy. Ya, kalau OK hanya mentransformasi. Copy, dia akan mengcopy. Lalu pilih transform, transform again. Objek, transform atau Ctrl D. Tekan Ctrl D berkali-kali. Nah, yang menarik kan akan menghasilkan efek seperti ini. Seperti itu. Oke, penerapannya lagi juga ke teks ya, misalkan ya. Kamu bisa ketik teks sembarang di sini dengan font family yang sembarang juga. Ya. Klik sekali di sini lalu oke, kita gunakan lorem ipsum ya dengan set by default. Lalu saya perbesar. Oke, tekan tombol shift jika ingin tetap proporsional. Nah, kali ini teks. Saya akan balik ya warna teks ini. Ya, warna fillnya akan saya balik ke warna fill menjadi stroke. Klik di sini atau swipe ya atau shift X seperti itu. Ya. Oke, perhatikan di sini ya. Setelah itu jika objek ini saya ubah menjadi path ya, saya ubah menjadi path. Oke, saya pilih objek. Ini agak keluar sedikit dari materi ini ya. Ya, nanti lebih detail di video yang lain. Saya akan ubah teks ini menjadi bidang ya atau path. Pilih objek lalu pilih expand. Oke, ini hanya sekilas saja. Ini kaitannya dengan tadi ya, ketebalan garis. Ya, mentransformasi objek kaitannya dengan ketebalan garis. Oke, saya ubah ke 10 poin misalkan terlalu tebal. Shortcut juga bisa diselect seperti ini. Untuk mengubah ke ukuran lain tekan panah bawah atau juga bisa klik di sini. Ada panah. Ya.
teks ini sudah menjadi path ya, konsekuensinya tidak bisa kita edit lagi ya, tapi kita bisa mengubah bentuknya. Nah, ini ketebalan garisnya sekarang 3 poin. Oke, ini saya copy ke bawah untuk memperlihatkan perbedaan tadi ya. Opsi scale, strokes, and effect. Seleksi dulu yang atas dengan warna hitam, lalu klik 2 kali. Oke, perhatikan di sini scale, strokes, and effects-nya saya matikan. Ya, ketebalan garisnya tetap sama. Klik OK. Lalu yang kedua, double klik di scale tool. Kali ini scale, strokes, and effects-nya saya centang. Jelas perbedaannya ya. Saya klik OK. Oke, belum terlalu ekstrim. Saya coba perkecil lagi objek ini. Double klik. Ini saya matikan. Double klik lagi. Ini saya nyalakan. Jadi yang di atas scale, strokes, and effects-nya tidak dalam kondisi terpilih ya. Yang bawah kondisinya terpilih. Ya, jadi ketebalan garisnya akan mengikuti secara proporsional.